Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pusing dan juga lagi pening. Bersama gue Faktor Nasib. Nasib TV ini adalah obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Cari solusi. Iya, cari solusi. Tetap cari solusi walaupun pening pusing juga. Benar. Kali ini gue ditemenin sama orang yang sering pusing juga. Walaupun lo lagi nggak pusing banget, tapi lo pernah ngerasain pusing lah intinya gitu kan. Kita ngebahas tentang ya kegiatan orang yang lagi pusing, lagi pening, mana di era zaman-zaman corona ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, pendapatan, penghasilan, dan lain-lainnya hingga harus berpikir dan terus berpikir sampai pusing dan juga pening. Dengan siapa bang? Dengan Bang Aldi, Barbershop Bintang. Assalamualaikum. Salam. Ini adalah Bang Adi, seorang pemangkas rambut di barbershop daerah Kemiling. Barbershop Bintang nama ininya, pemangkas rambutnya dekat flyover Kemiling. Jadi gimana nih bang, perkembangan hari-hari kegiatan hidup lo di era zaman corona ini, nambah pusing, nambah pening apa nambah ruwet? Kalau awal-awal sih sempet juga sih pusing atas bawah. Tapi lama-lama ya kebiasa. Ya udah kita nikmatin baik. Mau pahit, mau manis, ya udah syukurin aja. Ya mau gimana lagi, udah dikasihnya kayak gitu rasanya ya enggak. Iya. Kayak mana lagi lah, masa mau bunuh diri, apa Oh, bunuh jangan orang? deh. Wah, nyamuk aja nggak apa-apa nyamuk. Nyamuk nggak apa-apa kalau nyamuk. Mau bunuh diri takut jatuh, takut sakit. Mau bunuh orang takut masuk penjara. Aduh, nasib. Nasib lagi. Iyalah nasib di zaman corona ini, yang mana banyak orang ketempuan. Jadi solusinya gimana nih di era zaman corona ini yang sebenarnya mungkin lo ngerasain juga kekurangan pekerjaan, kekurangan pendapatan, Asli. pekerjaan masih ada lah. Asli. Jadi solusinya apa aja nih biar Ya, ada aja pendapatan dari mana gitu. ya cari-cari sesaran lah. Cari ikan, apa gitu. Ya, pokoknya harus di di apa tuntut kreatif lah ini Iya. ya. Baca peluang, kira-kira itu bisa ngasilin empat itu aja. Iya. Yang penting halal gitu aja sih. Jadi Bang Ade ini selain memangkas rambut, seserannya itu tadi nyeser ikan. Yaitu ikan-ikan Cidol. ikan citul, ikan teri sama ikan seluang itu dilempasin. Tapi kalau buat di sini di barbershop beliau juga miara ikan-ikan hias, cupang, gabus apa? Gabus hias ya. Ya bos, hiburan aja itu. Hiburan. Tapi dijual juga kalau ada yang mau beli lu kasih kan? Ya, kalau ada yang mau beli ya kasih. Kalau ada yang mau ngutang lu kasih nggak ikannya? Dia Ngutang mati dia ikan, kalau guys. diutang. Tapi kalau di cash hidup. Itu. Kalau diutang gua ngejamin dia mati dia. Berarti kalau ada orang mau minta ikan ngutang sama lu patiin dulu ikannya baru lu kasihin gitu ya. Gitu maksudnya. Oke guys, jadi itu tadi ya. Bang Adi ini seserannya adalah jualan ikan hias. Kalau Sama pekerjaan tanaman lah dikit-dikit. ya Tanaman. sampingannya lah. Kalau eh, kegiatan pokoknya hari-harinya memangkas rambut dan juga rumput juga nggak lu mangkas. Rumput bisa. Bisa. Ada alatnya lu mangkas rumput. Ya banyak, pakai apa aja. Yang penting ya gunting, ya golok, ya yang penting pangkas saja Iya. kan judulnya kan. Iya. Ntar lu ini pula mangkas pala orang pula kayak gitu. Oh, jangan cok. Jangan coba ya. Jangan Sama bahaya. mangkas budget orang pernah nggak? Waduh enggak. Enggak itu ya. Ya nggak ada juga yang mau bawa ini pangkas budgetnya. Apa yang gua ini coba? Karena Anda bukan orang pemerintahan ya. Asli. Iya, Anda golongan pengacara. Pengangguran, banyak acara, tapi acaranya yang positif guys. Oke. Sama Nyari. kayak bapak. Iya, Benar. Kreatif. iya. Kreatif. Yang penting ya, walaupun segala sesuatu itu kan nggak bisa dinilai dengan uang, tapi setidaknya kalau ada hobi-hobi yang kreatif, dikoleksi, dikumpulin, bisa menghibur orang juga udah alhamdulillah gitu. Ya, dapat ibadah juga. Dapat kan. ibadah, Halal. kita Benar. bikin karya, bikin video yang bisa ditonton orang, itu tandanya kita hadir, tampil di atas penglihatan orang-orang Benar, Pak.
yang menunjukkan cari kegiatan positif gitu loh, daripada kita diem-diem ya nggak ngapa-ngapain, nggak taunya nyolong juga. Ayo kayak gitu. Dia taunya GM deh Pak ya. Iya, nyolong Jangan, ini, jangan, jangan. nyolong Jangan dompet emak diliput, bapak. Aduh, nasib es. Sip lagi. Itu tadi lah ya, namanya faktor nasib di di zaman corona. Apa lo pernah ngerasain sempet hampir stres mau bunuh diri nggak di zaman corona nih? Kalau bunuh diri mah enggak. Cuman kalau ngeblank sempat ngeblank seminggu sih gua hampir gak kenal sih sama badan gua sendiri, hampir. Tapi ya gua flashback lagi. Ya ini ujian, kita harus gua nikmatin. Mau pahit, mau manis ya udah ada yang atur lah, mau Iya. gimana lagi. Ini kan. Dalam artian lo seminggu ngeblank itu sama sekali nggak dapet duit lo buka pangkas ini. Dapat, tapi kan itu kebetulan gua ada tanggung jawab nih, anak gua 4 sama bini gua 1. Ya. Ya itu harus gua penuhin, sedangkan ya untuk hariannya nggak masuk gitu, untuk dalam artian untuk badan gua sendiri aja nggak cukup gitu. Iya juga ya. Jadi gua mau pulang itu maju mundur, nyampe gua keliling, siapa tahu gua nemu tas, nemu ini. Sampai kayak gitu loh. Asli men. Biasanya nyampe gua nggak kenal sama badan gua, jadi gua pengen dalam otak gua itu duit. Nyampe gua nggak kenal badan gua. Dan gua pikir duit itu sebenarnya apa sih? Oh ya juga ya. Duit itu apa sih? Cuman alat gitu. Masa enggak gara duit gua jadi banyak gua korbanin anak gua, istilahnya anak gua, bini gua kan. Iya, masa nggak ada makanan yang lain selain duit yang dimakan kan gitu. Lo kalau waktu ilustrasi lo mikir duit, lo nggak mampir ke masjid aja? Ngapain? Kan ada kotak amal. Takut. Kotak amal kan isinya duit tuh. Ya benar. Lo keliling kan nyari tas Yasinin kosong. gua nanti. Lo nyamar aja coba waktu itu kan set pakai apa? Bawa tasnya enggak? Iya, bawa karung lo jadi ninja. Aduh. Takut. Takut. Oh, lo juga miara kura-kura ninja ya ada Ada ya tadi ya. kura-kura itu. Selain ikan, gabus hias ya, bukan gabus rebus. Direbus juga bisa. Itu multifungsi dah gabusnya itu. Iya, gue juga baru tahu dari lo inilah gabus ada yang hias tuh dari lo ini. Setahu gue gabus di pasar-pasar buat ditelan semua, lo buat dihias. Lo bahalain juga nggak tuh gabus? Lo sajenin ya. Saja ini Aduh. Jadi itu tadi namanya orang hobi di perhiasan ikan, jadi ikan hias. Sampai itu tadi lah ya. Gue punya temen nih di ini Pasar Tugu. Dia hobinya nyariin makan buat ikan. Wih, kreatif. Ya cupang juga, cupang hias Iya, kan iya, dia. Tapi dia sendiri belum makan, nyampe bingung gua waktu itu. Lo Dia nyari makan ikan. dia sendiri belum makan. Ya, lo nyari makan ikan. Orang biasanya orang ikan dimakan sama orang, lo kasih makan ikan kata gua. Apa enggak geblek lo deh pikir gua. Ya udah nasib kata dia. Aduh es. Dia lebih sayang sama ikan Daripada ini sendiri, daripada anak bini dia sendiri. Karena dia juga kebetulan masih bujang. Mau nggak mau lah dia nganggap ikan itu anak dia. Hiburan iya. Daripada nggak ada yang lain, ya mau nggak mau wes. Adanya itu. Kalau mau miara jin sama setan, tuyulnya nggak tahu. Men, bagus tuh men. Caranya gimana nggak tahu. Oh, kita. Tahunya adanya yang itu ikan. Nyari di paret-paret nyeser jentik nyamuk tuh yang miara ikan tuh begitu. Kreatif karena itu. Kreatif. Ya mau nggak mau. Kalau dia bisa ngasilin itu. Dia mau miara anggaran korupsi nggak ada jabatan. Nasib es. Nasib tadi ya enggak? Benar juga, Pak. Bener juga, itulah yang namanya nasib. Itu namanya dikasih jalan berkreativitas sama ilahi. Daripada dia nekat bunuh orang, ya kan bunuh diri, mending udahlah bunuh jentik-jentik nyamuk dikasih ke ikan. Jadilah sebuah organisasi ekosistem kehidupan, saling membantu. Simbiosis mutualisme namanya kalau ilmu biologi. Iya, ya lu saling membutuhkan. Lu juga begitu sama makhluk hidup ciptaan ilahi.
Nah positifnya di situ, walaupun banyak yang bilang orang miara ikan itu konyol, buat apa sih miara ikan, enaknya apa? Ada yang pernah gua tanya gitu tetangga gua. Mm-mm. Ya kalau buat diadu enak kalau menang. Kalau nggak menang Oh. gimana cupang itu? Asik. Sampai ada yang pernah gua tanya loh, perkara ikan Apa itu, cupang Pak? itu. Ngadu ikan cupang itu dosa nggak sih menurut lu? Kalau disengaja ya dosa. Hmm. Sudah berantem. Ya kan? Iya iya bener. Nyiksa binatang ya. Nyiksa itu. Secara nggak langsung itu ya, Pak. Tapi kok bisa ada orang kecanduan? Nah, tahu Pak. Anda kan pecinta cupang juga nih. Cinta semua ikan sih gua senang. Eh, Ya, Agak deket lagi. semua ikan gua senang. Agak deket lagi. Karena apa ya? Unik aja sih ngeliatnya unik. Oh iya iya iya. Benar juga ya. Ya kalau bisa ini ya bisa kontrol. Karena kan banyak juga orang gila miara kayak gitu sampai bisa dibilang dijadiin judi gitu kan, aduan. Dan juga ada cupang itu harganya nyampe ratusan juta tuh bisa kayak gitu sih. Itu gimana tuh? Waduh, kalau itu nggak usah komen gua. Benar nggak usah komen. No comment. Nah cupang Anda harga berapaan nih? Ceban. Nggak tahu terserah. Ya. Berapa terserah. Nanti ada orang nawar gope lu nggak ngasih. Telurnya doang yang lu kasih. Cuma nawar doang. Iya Kalau iya. dia beli ya gua kasih. Kalau cuma nawar doang ya Iya. Jadi sejauh ini banyak orang nawar, banyak orang nanya apa banyak orang beli? cuma nonton aja. Nonton aja. Ya udah nggak apa-apa ngikut jualan kan. Daripada nggak ada kerja. Iya. Seninya di situ, es. Oke deh, balik lagi ya. Dari sekilas era-era sekarang kita ngebahas tentang masa lalu lu nih, yang dimana lu adalah seorang player musik band 10 besar Lox Labor. Beliau ini adalah basisnya personil Matador Band guys, yang mana waktu itu di Lampung pernah ada acara rock se-Indonesia dan ini adalah salah satu aktivisnya, pesertanya. Di era waktu itu perasaan lo gimana pernah jadi 10 besar Lox Labor? Enak banget kan? Wih, gua kebayang Pak itu, jadi gua artis. Benar. Artis. Oh, lo ngerasa diri lo Wih, artis kalau waktu jadi itu? artis nggak ketemu kita di sini. Iya juga. Benar. Benar, nggak ketemu di sini kita. Karena waktu itu emang bener-bener jalan apa ya? Diakuin orang itu banyak tuh di era Lox Labor era waktu itu ya. Zaman itu iya sih. Ya. Zaman itu. Karena kan udah apa? Nasional lah ini untuk ajang festival ya. Kalau untuk ini rock ya. Cuman ya udah selesai, itu udah tamat, nggak ada lagi rock. Udah tamat kuliahnya sampai di situ aja lah ya. Itu aja. Sampai di situ akhirnya ngerasa umur udah tua, ya udahlah jalanin nasib aja. Tapi Tapi ya kalau seni tetap jalan. Cuman apa ya? Kalau untuk rutinitas ini ya waktunya Pak. Karena gua ada tanggung jawab tadi. Rutinitas yang harus gua penuhin gitu. Jadi ya gua kurangin ego gua terpaksa. iya iya iya. Tapi ya untuk seni itu nggak akan mati. Nggak akan mati. Tetap masih ada. Karena namanya seni itu ya bermacam-macam lah ya. Nggak bisa dibilang seni juga di musik doang juga enggak. Orang suka menata rambut itu bagian dari seni juga Masa sebenarnya. kayak bapak ini Iya, juga bekerja seni. juga. Tapi gue bukan seniman, sering nipu teman. Seni. Istilah baru tuh, baru dengar baru Pak. Sering menipu teman. Udah lama kali, udah banyak dipakai. Oh. Tapi gue seni. Gua baru dengar baik tuh Pak. Ya, gue orang yang suka seninya main tempat teman, jalan-jalan, bikin video, itu kan ngobrol bareng, iya silaturahmi, supaya kawan kita datang kondisinya baik-baik aja, sehat-sehat aja, kita juga bisa sehat insya Allah kan gitu. Berbagi cerita pengalaman positif, walaupun ada yang menyedihkan, memilukan kan gitu ya, kayak cerita zaman lo di Matador Lox Labor itu sedih juga itu ya. Yang awalnya daftar udahnya sempet kabur bongkar pasang personil guys. Ceritain guys gimana pada era waktu itu lo bongkar pasang. Serta ini sih dadakan lah bisa dibilang. Awalnya gue kan masih gawe tuh, gawe gue itu sambil nyambi jual parfum, main lagi ke WHL. Tempat gitaris Purna Suhelin. Ketemu lah gitaris Juragan WHL. Toke ya. Tawarin, mau ikut festival gak kata dia? Festival apa coy?
Fox Labor. Apa John? Minggu besok. Waduh Oh. waktunya nggak kayak ini lagi. Oh itu yang nawarin dia, bukan lo yang Iya, yang kesana. nawarin. Ah, oke deh. Itu kondisinya dia lagi sama siapa? Sama Gabriel doang, vokalisnya berdua ya? Tinggal berdua aja. Yang lainnya udah kabur? Udah kabur ditinggalin. Sedangkan mereka tuh udah latihan dua mingguan lah mungkin. Oh ya juga Tinggal ya. Hamin tuh dia ditinggalin tanpa ngomong tanpa ini. Mm-mm. Istilah handphone tuh di reject ya. Jadi ya, kasihan lah gue ngeliat namanya gimana ya Pak, kita lagi mau berjuang ditinggalin mati lo sana gitu istilahnya Iya juga ya. tanpa kabar gitu. Oh, akhirnya nyari drummer juga waktu itu ya. Ada lamar ya karena ngeliat sempet dicengin juga sih karena anda itu bisa dibilang mungkin baru. Kalau gua sih nggak masalah udah mau baru mau lama, yang penting bisa saling ngerti aja udah, bisa saling ngisi. Intinya ya kita grup, ya grup yang kita bawa bukan ego gitu kan. Iya iya. Ya main simple aja kemarin itu, ya kami main simple. Lagunya itu main tempat tapi akad gua di YW kami ulik seharian. Ya betul sih kita buat main simple aja, penting naik tapi karena udah waktunya nggak mungkin lagi mau ini kan. Ya mungkin sekitar nggak nyampe 10 kali latihan lah kami gitu ikut festival itu. Ya alhamdulillah. Ya, mungkin Allah tuh bisa apa ya? Bisa ngasih peluang. Bisa ngasih peluang, kesempatan. Alhamdulillah kami main seadanya, se ini sebisa kita lah karena dan waktu yang memang dikit bisa dibilang itu kan kalau untuk main mau nyampe yang gimana gimana gitu. Tapi alhamdulillah masuk kita gitu. Jadi CS yang ninggalin itu ya Ketemu di ini acara. di acara. Jadi lawan di panggung. Iya. It's okay, nggak masalah gitu. Nggak masalah. Tetap teman, tapi di panggung kita musuh. Musuh dalam selimut. Nggak kayak. Oh enggak ya, ketahuan ya. Semut kentut dong. Atau Fair ada aja semut. gitu, kita buktiin. Gua apa lo yang lebih layak di panggung itu. Ternyata ya ketemu di panggung pas di Pahoman ya. Iya, Mereka iya. cuma di bawah. Ya gua hormat sama mereka, gua hargain. Seharusnya kamu orang yang di sini bukan gua. Kenapa kamu orang ditinggalin, itu aja yang poinnya. Istilah apa ya? Jadi gua ngambil intinya gini. Jangan ngeliat apa sih kualitas kawan-kawan lo masih kayak gini masih gini nggak bukan ego Iya. yang di Bukan hal yang harus dibanding-bandingkan iya. lah. Udahlah. Karena kan semua player itu sama aja. Ada plusnya men, jadi Iya. gimana caranya kita bisa saling nutupin nih. Sama kalau di acara satu arena itu setara. Tapi balik lagi ke hasil kalau mau ngebandingin siapa yang jadi juara dan juga siapa yang lolos audisi. Pada waktu itu kan begitu. Jadi Lox Labor itu guys, sebagai teman-teman yang lagi nonton video ini, adalah acara rock terbesar se-Indonesia yang pernah ada di Lampung waktu itu. Jadi ya benar-benar bangga kalau bisa masuk 10 besar era waktu itu tuh ya inilah top lah. Di era yang belum ada YouTube, belum ada ini ya. Nonton TV itulah paling ya. Lagi itu sekitar 70 apa 60 peserta itu. Banyak bener lah segitu Yang mah. diambil 12 itu diambil lagi 2 yang berangkat untuk grand final. Kami nggak berangkat. Nasib Pak. Cuman masuk TV juga guys. Iya kan 10 besar ya. Sempat masuk TV ditayangin. Perform manggung itu berempat lagi, waduh. Emang benar-benar metal bener waktu itu. Oh dikira ya lah ada angkat pas si gitaris kita udah berangkat ke Jakarta, dia kan mulai mau ngejob di sana, gua ke Jogja mau ikut ini lagi cukur, telepon. Kalau di Jakarta ya, kita masuk 12. Iya iya. Enggak, gua nggak nonton TV lagi, udah ini, udah selesai kan, pikir gua kan. Benar, gua lihat di Indonesia iklannya warawiri emang. Iklan kami. Wih, benar-benar seru waktu itu berarti ya. Seru banget. Seru. Dan juga benar-benar persaingan 70 peserta nyingkirin itu semanusia-manusia pecinta musik di Lampung lah yang main-main musik.
Karena di era waktu itu gue masih kelas 3 SMA. Gitu ya. Iya, gue terlahir Masih telat gue. kelas 1 SMP kalau nggak salah. Nasib es. Oke, jadi itu pengalaman lu lah ya waktu di lab yang benar-benar berkesan lah. Ya agak besar. Karena kan semua orang itu pengennya punya hal-hal berkesan di ekstrakurikulernya gitu loh. Dan itu salah satunya yang dimiliki oleh Bang Adi dan kawan-kawan. Sama gitaris Perumnas Wealim ya. Yoi. Iya, juragan Tokek sama Beka dia jenglot. Ya, ntar bakal nonton dia. Jadi selain itu sebenarnya lo main musik itu dari umur berapa sih suka banget total mau terjun di musik, garap lagu sampai ngeband pertama kali itu tahun berapa tuh? Kalau kenal itu dari SD sih. SD kelas 5 kelas 5 itu lah. Kalau belajar gitar, tapi masih bukan gambreng di apa gang lah kalau kata kita itu kan di musik aja gitu kan. Mulai ngebandnya itu 94 SMP kelas 3 kalau nggak salah. Ya rombongan termasuk rombongan anak kompares lah karena waktu itu sempat. Lagunya apa itu dulu? Agak deketin. Waktu festival tuh lagu Offspring Self-Esteem pertama gua tampil itu festival. Nirvana ya, gitu nggak ya? Nirvana enggak lagi itu saya kalau untuk nge-gym ya bawa itu. Slang paling ya. Sempet selek. Apakah Anda tergolong slankers juga waktu itu? Kalau untuk ininya sempet sih, cuman nggak nyampe ini betul gitu. Liriknya sih senang ini, senang aja ini. Nah, kalau yang di acara yang lain pernah juara di mana aja selain di LOK 10 besar? Waktu 2002 pernah juara 3 festival di Poltek, terus tuh pernah sempat dapat the best juga tahun 2002 juga, tapi lain grup itu ya, sama anak papi angkat gua yang di YB, lain grup lagi tuh. Itu sempat pesimis gua tuh men. Benar, karena kan latihan abis-abisan, pokoknya total ketemu kan. Panggung kita bebas, pokoknya mau kita apain. Jadi ya pas manggung si vokalis tak sadar tak apa tak demam panggung dia belakangin juri gua langsung lemes. Gua lemesnya apa? Waduh poin kurang nih. Cuman ya udah palang kejebot bahasanya sekalian udah kan. Saya habis festival udah manggung rokok sebatang cabutlah kata gua kan. Istirahat kata gua kan. Yang nggak mungkin ada harapan lah. Tapi mungkin Allah tadi nasib udah beda ini kita apa berubah nasib ya ini ya. Jam 1 malam dikabarin gua dapet dom di pikir gua ada apa gitu kan. Lu dapet ini dapet apa dapet best gitu kan. Ayo lo nyenengin hati aja benar sama piagam sama ini. Oh iya juga ya. Itu bandnya juara nggak itu? Apa lu doang? Enggak. Oh lo the bestnya lu ya? The bestnya lah gitu. Berapa itu dari waktu itu? Gocap 50.000 ya? 300.000. Gede juga tahun 2000? 2001 pernah Gede. Nggak salah sih itu ya. Tahun 2001 2002 itu gede 300.000 udah kayak sejuta sekarang. Itu ya men ya. Iya, itu pengalaman juara ya. Kalau pengalaman pertama kali tahun 94 Manggung ya awal. Pasar Seni itu, Pasar Seni Enggal. Woi masih nunduk gue men. Ya. Gua kita masih malu masih nunduk gue main itu nunduk nggak berani nonton. Itu nggak berani. Nah, itu transformasinya perubahannya lu jadi PD itu di era tahun berapa tuh? Di ngeband kayak mana itu waktu itu? Lu bisa jadi PD dari nunduk itu? Mulai apa ya? Ya tahun 2000-an lah men. Apa yang 2000-an. apa yang ngebuat lo PD pada waktu itu? Ya orang lain bisa, gua nggak bisa. Kita cari beda apa ya? Apa yang kita punya ya kita keluarin gitu lah. Motivasi lah ya. Motivasi orang lain bisa, ngapa kita nggak bisa? Gitu. Berarti total lu ngeband itu sampai 2007 terakhir itu hampir sekitar 15 tahun ya. Kurang lebih. Ekskul lo di musik ya. Kurang lebih. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya masih suka musik walaupun nggak jadi artis terkenal. Nasib. Iya. Nah di era-era tahun-tahun itu lo obsesi banget pernah obsesi jadi artis ya. Pokoknya gimana caranya gua harus jadi artis gitu kan. Gimana caranya gitu. Benar men. Harapan lo
apa sih kalau lu udah jadi artis lu bakal ngapain gitu maksudnya? Ya kita berkarya gitu, pengen gimana ya, karya kita itu pengen ya diakuin lah gitu. Iya, Layak apa lo berharap dapat duit banyak jadi orang kaya? Pastilah ya. pasti pasti nggak menapik itu pasti. Oh ya juga ya. Cuman kan karya kita mungkin ya nggak masuk di itu eranya itu. Ya, Waktu jadi itu. sempat terhenti karena itu tadi. Ya mungkin karena rezekinya sebatas di musik rock aja. Karena kan basicnya musik rock di era tahun 90-an, 2000-an itu sangat tinggi sekali tensinya di Bandar Lampung. Dan beliau ini adalah salah satu peserta saksi dan juga peserta pelaku pengikut acara rock terbesar se Indonesia terakhir di tahun 2007 waktu itu. Yang mana ya sebenarnya kalau yang orang tahu bagian dari Bumerang, Jamrut, God Bless tuh di situ semua ya. Ya kan? Jebolan Bumerang sama Jamrut, kalau God Bless tahu gua orang mereka bukan. Tapi jurinya kan God Bless juga waktu itu ya. Waktu itu jurinya kami si siapa? Raymond, Ajis, terus tuh ada Piu juga kok, masuk Piu kalau salah. Ada 5. Ya seingat gua cuma kita sih. Ajis, terus tuh Raymond, Pio, atau duanya lupa gua, Duanya lupa. Cuman saya nggak ada videonya aja sih waktu lu manggung itu ya di vlog itu ya. Di dokumen, cuman nggak tahu orangnya yang megang itu kemana, hilang rimbanya kemana, nggak tahu gua ini. Rimbanya di mana? Itulah guys. Tapi kalau dokumentasi foto-fotonya di rumah ada, gue pernah lihat. Foto card ID, foto manggungnya itu ada itu. Nyampe mawalan juga gua benar. Berarti membawa seni, ada seni Bentabok ya. bentabok pantai pokoknya. Intinya sih apa ya, untuk alat sih gua itu, untuk alat bergaul lah bahasa kita itu. Silaturahmi, cuman medianya lewat musik, keliling kami gitu. Sangat dari masjid ke masjid. sangat seru lah begitu tuh. Karena orang tuh tanpa seni itu bagaikan sayur nggak ada garam. Iyalah, anyep asli. Setiap orang pasti harus ada ekskulnya, seninya. Setidaknya semasa hidupnya itu pernah mencoba rasa dunia lain itu gimana di luar kehidupan di dalam rumah ataupun sekolahan aja ada seninya, ekskulnya gitu. Kenapa kita enggak kan gitu sih. Oke deh, gitu aja sekilas perjalanan tentang Bang Adinams, seorang pengusaha pangkas rambut, ekskul yang sekarang kan cupang, yang dulu ekskul ya di musik. Cuman nggak apa-apa nggak jadi artis ya, bukan penyesalan juga kan ya, bukan nggak jadi artis se-Indonesia. Tapi ada seni termasuk bapak. Oh iya. Cuman kita belum jadi selebriti. Lo ngelihat gua segi artisnya di mana nih? Lu punya jiwa seni, lo ada kental kok, punya karakter. Benar. Beda. Kental guys. Beda dari yang lain ya. Nah. Benar. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja men. Oh, apa tunggu nasib ya? Kalau nasib bisa kita rubah, takdir nggak bisa men. Kalau nasib bisa kita rubah, selama kita mau berusaha itu aja, yakin. Iya, karena mungkin. Apa ini misalnya? Ya karena. Semua dicoba sama dia, kreatif. Karena mungkin gue punya karakter yang nggak semua orang punya juga gitu ya. Ya karena gue kan orangnya kalau di seni itu sebenarnya gue suka jadiin seni itu buat silaturahmi aja. Yang mana kayak kalau ada ruang di musik kita ngajak kawan-kawan kita ikutan main musik, ayo. Ada yang ngajakin ya kita nimbrung, kita bukan playernya, kita nonton, kita ngebantuin semangat mereka, ngedokumentasiin mereka, itu juga bagian dari hal seni juga tetap. Ya benar. Karena kan namanya seni, seseorang player tanpa orang di belakang atau di depannya, ya percuma nggak ada yang nonton kan gitu sih ya. Walaupun yang nonton itu nggak banyak, hanya sedikit, tapi itu mereka yang benar-benar ikhlas, suka sama kita gitu kan, yang ngedukung kita supaya bisa terus maju di musik, terus eksis. Nggak perlu lah di seni itu harus boros, banyak ngeluarin duit, bayar penonton. Maksudnya apa itu Pak? Maksudnya kita mau jadi artis, cuman caranya jorok, kotor, pakai duit. Yang zaman ini ya? Nah bisa jadi kayak gitu. Ya contohnya sih kalau gua jelasin di YouTube kan udah bisa beli viewers.
Ada itu Pak di ini, di aplikasi online ada jualannya. Kalau lo mau beli satu viewersnya berapa ratus gitu, 500 perak itu ada. Kita jualan itu aja mending Pak. Ya waktunya Pak. Itu ya. Iya, kesibukan kita nggak di situ. Oh, tapi bisa kok. Yakin Iya. lo bisa. Benar. Cuman kan itu tadi Pak, Apaan tuh? kalau yang beli-beli menonton, yang lo bilang itu instan, sempet kan, karbitan, hambar juga, Ya benar. ya kan? Kita itu nggak butuh maksain diri di seni. Kita itu apa adanya aja, yang penting nggak ribet, nggak ngerepotin diri sendiri terlalu banyak dan juga orang lain. Yo, Jadi janganlah istilah kata di seni itu maksain, tonton gua dong, gua artis loh, gua jago loh. Subscribe gua dong, viewers gua dong. Aduh ngarep mau jadi artis. Gua ngerinya nggak jadi artis malah jadi stres. Itu. Kalau lo, jangan, ya. iya. Kalau lo tergolong orang yang pernah stres juga nggak gara-gara mau jadi artis? Stres dalam artian. Obsesi, berambisi banget nggak? Nggak, alhamdulillah Ya, berarti. ya, gini aja gua ya balik ke badan gua, berarti gua nggak maksimal di istilahnya apa ya, tahu diri lah. Dia orang mungkin satu balik lagi ke nasib lagi Pak. Ada yang mereka baru istilah apa ya, baru berapa bulan main musik dalam ini hitungan waktunya ya, main musik hitungan setahun 2 tahun, malah mereka yang jadi istilah selebritis. Iya, iya, iya. Ya, faktor nasib tadi Pak. Faktor nasib balik lagi ke Kita yang udah nasib. puluhan tahun bisa dibilang joker balik, Nggak jadi-jadi. nggak jadi selebritis tapi tetap artis rumah aja lah. Iya, Ya kan? prosesnya udah dijalanin. Cuman balik lagi ke obsesi sama niat sih. Itu yang pertama. Jadiin seninya itu niatnya buat apa? Nah, Yang paling bagus menurut gua ya buat silaturahmi lah. itu yang pertama. Oh, gua Terus punya mantap. gua punya kreativitas seni, mainlah ke tempat si ini, nimbrung, main gitar-gitaran bareng yuk. Kan gitu. Gua suka nih bikin video ngobrol, main tempat inilah, ajakin ngobrol videoan tentang hal yang positif, sharing hal bermanfaat. Nah, itu kalau gua tuh sukanya yang kayak gitu gua. Tapi kalau gua harus di seni musik, gua harus jadi artis lah, gua ada duit ratusan juta, gua buang Maksain aja lah. ya. Wah, Maka, masa. Mendingan duitnya buat lu naik haji aja. betul men. Kalau ada, Betul, men. kalau nggak ada ya lu naik haji sendiri. Bila mampu ya enggak. Bila mampu. Yang tapi nggak maksain diri. Karena mampunya aja. Oke guys, itu sekilas tentang Bang Adi Nams, seorang pengusaha pangkas rambut dan juga pernah jadi pelaku seni. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.